Setelah mempelajari mengenai proses pembentukan kata, maka kita akan belajar menggunakan kata tersebut dalam sebuah kalimat. Peta konsep yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini sama dengan kemarin. Pertama, kita akan mengetahui pengertian kata, kemudian kita akan memahami proses morfologis atau pembentukan katanya yang sudah dibagi menjadi 4, yakni afiksasi, reduplikasi, pemajumukan, dan penyerapan. Dalam afiksasi terdapat 4 jenis. Yang pertama prefiks, sufiks, konfiks, dan infiks. Yang kedua ada reduplikasi dengan jenisnya ada 4, yakni reduplikasi utuh, reduplikasi sebagian, reduplikasi berubah bunyi, reduplikasi berimbuhan. Sedangkan pada proses pembentukan yang keempat yakni penyerapan juga dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adopsi, adaptasi, terjemahan, dan kreasi. Nah, yang pertama adalah afiksasi. Afiksasi adalah bentuk sebuah kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Jenisnya ada 4. Yang pertama adalah prefiks, imbuhan di awal. Contoh pada kata berbahasa. Ber adalah imbuhan awal dan bahasa adalah katanya. Jika diterapkan dalam sebuah kalimat, anak itu berbahasa Madura. Kemudian afiksasi jenis kedua yakni infiks atau imbuhan yang di tengah. Nah, imbuhan yang di tengah perlu diingat hanya berupa sisipan. Contoh kata tunjuk jika disisipkan L menjadi telunjuk. Jadi pada dasarnya telunjuk itu jika dibedah adalah bentuk infiks antara tunjuk dan imbuhan L. Contoh pada kalimat jari telunjuknya berdarah. Kemudian yang ketiga adalah sufiks atau imbuhan di akhir. Contoh pada kata ayun ketika mendapat imbuhan an menjadi ayunan. Penerapan dalam sebuah kalimat, ayunan itu akan diletakkan di taman bermain. Konfiks. Konfiks adalah campuran, di mana bentuk imbuhannya akan terdapat di depan dan di akhir. Jadi jika tadi ada depan, ada akhir, di tengah, sedangkan pada konfiks adalah campuran, ada di depan, ada di akhir. Contoh pada kata tanya ketika di depannya diimbuhi memper dan di belakangnya ada kan, sehingga mempertanyakan. Contoh dalam penerapan kalimatnya, Bapak sering mempertanyakan hal yang demikian. Yang kedua adalah pemajemukan. Perlu diingat bahwa pemajemukan adalah penggabungan dua kata yang sudah menjadi pemaknaan baru. Misal pada kata mata sapi. Mata sapi jika diartikan satu persatu tentu beda. Tapi ketika digabungkan menjadi satu, mata sapi memiliki makna yang berarti variasi makanan dari telur. Contoh penerapannya, ibu memasak telur mata sapi. Kemudian yang kedua, sapu tangan. Sama jika diartikan satu persatu antara sapu dan tangan tentu memiliki arti yang berbeda. Namun ketika disatukan menjadi arti kain kecil. Sapu tangan itu berwarna merah. Bentuk kata yang ketiga adalah dari reduplikasi atau pengulangan. Nah, dalam pengulangan kan ada menjadi 4 jenisnya. Pertama, kata ulang utuh atau murni. Jadi semua kata itu diulang. Misal pada kata anak-anak yang berasal dari kata anak kemudian diulang sekutu anak-anak. Sama juga dengan kura-kura. Anak-anak sedang bermain di taman. Kura-kura kecil itu bernama Yudi. Namun berbeda ketika kata ulang berubah bunyi. Jadi kata yang diulang tapi sudah berubah bunyi. Nah, berubah bunyinya ini bisa berubah konsonan atau bisa berubah vokal. Misal pada kata gerak-gerik. Nah, kata gerak-gerik ini kan gerak yang diulang di akhirnya, namun diubah vokalnya menjadi gerik. Jadi gerak-gerik cinta sudah nampak mencurigakan. Kemudian ada sayur-mayur. Nah, sayur-mayur ini kan sama pengulangan, tapi sayur kemudian diulang dan diubah konsonannya dari S menjadi M.
Ibu Rohana menjual sayur mayur di pasar. Kata ulang selanjutnya adalah kata ulang sebagian. Nah, kata ulang sebagian diingat kembali bahwa hanya ada penyisipan sebagian, biasanya berupa vokal E. Misal pada kata lelaki. Nah, lelaki ini kan pada dasar katanya adalah laki, tetapi diulang pada suku kata sebagian yaitu L dan disisipkan E menjadi lelaki. Akibat banjir bandang kemarin, lelaki itu terbawa arus air. Sama dengan juga kata tetangga. Rinda merupakan tetangga baru Susanti. Nah, kata ulang jenis yang terakhir adalah kata ulang berimbuhan, di mana kata tersebut diulang tetapi juga mendapatkan imbuhan. Contoh pada kata berhari-hari. Nah, dasar katanya adalah hari, kemudian ditambahkan ber di depan menjadi berhari dan diulang berhari-hari. Anak kecil itu sudah tidak makan berhari-hari. Sama dengan aturan. Aturan jika dibedah, satu katanya itu adalah atur, kemudian diimbuhkan an di belakang dan diulang aturan-aturan. Penerapan dalam kalimatnya, aturan-aturan telah diberlakukan sejak seminggu yang lalu. Pembentukan kata yang keempat adalah penyerapan. Penyerapan dibagi menjadi 4 jenis lagi. Pertama, kita akan memahami secara adopsi. Jadi, secara adopsi adalah mengambil sepenuhnya kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Misal pada kata editor. Editor dari bahasa Inggris memang pada dasarnya adalah editor, seorang pengedit, seorang penyunting kalau bahasa Indonesia yang bakunya. Tapi itu sudah diterap menjadi bahasa baku dan diakui oleh KBBI. Contoh pada kalimatnya, terlepas dari ada beberapa ejaan yang luput dari koreksi editor, secara keseluruhan saya rasa buku ini memang perlu dibaca. Kemudian ada adaptasi. Kalau adaptasi ini adalah ada kata asing kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dan disesuaikan pelafalannya. Misal pada kata esai, bukan pelafalannya saja ya, tapi juga tulisannya. Pada kata esai, esai tulisan dalam bahasa asing adalah ESSAY, kemudian diserap dalam bahasa menjadi ESAI, dan itu sudah menjadi baku. Contoh pada kalimat, dari total 242 halaman yang berisi 15 esai Budi Dharma, ada sebuah alinea yang menjadi titik berat pembacaan saya. Kemudian jenis pembentukan kata dari penyerapan yang ketiga adalah terjemahan. Terjemahan dibagi menjadi 2, ada terjemahan secara langsung dan terjemahan secara konsep. Kalau terjemahan secara langsung artinya ada istilah asing yang kemudian diartikan secara langsung ke bahasa Indonesia. Misal pada kata airport yang artinya bandar udara. Penerapan pada kalimat, ibu telah menunggu di bandar udara. Kemudian ada terjemahan konsep. Jadi kalau terjemahan konsep itu diterjemahkan, namun katanya tetap disesuaikan dalam bahasa Indonesia. Misal greenhouse, yang jika diterapkan di dalam bahasa Indonesia itu adalah rumah kaca. Jika diartikan secara langsung, kalau greenhouse adalah rumah hijau. Tetapi karena hanya terjemahan secara konsep, maka diambil dengan istilah rumah kaca. Acara itu mengambil konsep rumah kaca. Kemudian penyerapan yang terakhir adalah secara kreasi. Kalau kreasi memang pada dasarnya mirip-mirip dengan terjemahan, tetapi kreasi di sini adalah mempermudah dan mengkreasikan lebih kreatif lagi supaya nyaman dilontarkan. Misal pada kata kolusi kan merupakan sebuah arti dari persekongkolan. Namun itu sudah banyak diubah, banyak digunakan dengan istilah kolusi, bukan persekongkolan lagi. Sama dengan kata handphone yang memang pada dasarnya adalah telepon genggam, tapi banyak yang masih menggunakan kata handphone karena sudah merasa nyaman dan dikreasikan. Nah, contoh pada kalimatnya, mereka diduga telah melakukan persekongkolan.
telepon genggam. Anak itu sedang membeli telepon genggam. Nah, demikianlah pemaparan mengenai proses pembentukan kata dan penggunaannya dalam sebuah kalimat. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya. Silakan mencari contoh dan berlatih untuk menerapkan proses pembentukan kata dalam sebuah kalimat dengan bentuk yang berbeda. Semangat, dan saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang diimpikan dapat diraih. Salam sukses.